Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai dengan ayat 48. Hal tanggung jawab. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada yang saat tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita diingatkan oleh Yesus bahwa barang siapa diberi banyak, maka banyak pula yang dituntut daripadanya. Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita. Hari ini Rasul Paulus menunjukkan satu lagi keistimewaan sebagai orang Katolik, yaitu kita telah menjadi ahli waris. Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah. Relasi kita dengan Tuhan Yesus bukan lagi relasi hamba dan tuan, tetapi relasi orang tua dan anak. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita bertingkah laku sebagai anak atau hamba di hadapan Tuhan Yesus?
Ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman, seperti yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Jika ia taat, maka ia akan diberikan tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi pengawas segala milik tuannya. Tetapi jika ia tidak taat, maka ia akan dihukum. Sebagai anak-anak Allah, tanggung jawab kita lebih besar lagi daripada seorang hamba yang taat. Bapa memberi kita peluang untuk tumbuh semakin dewasa, dan kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan, semakin kreatif mengembangkan bakat, serta semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup. Kita melakukan semuanya dengan sukacita, karena Bapa mencintai kita dan kita pun mencintai Dia. Jika kita lalai, maka kita telah menyakiti hati Bapa. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.